Hai, apa kabar semuanya? Kali ini One Clip Movie akan membahas mengenai sebuah film animasi yang jadul dan cukup terkenal yang berjudul Spirited Away. Dikenal juga sebagai Sento Chihiro no Kamikakushi, adalah film animasi fantasi Jepang pada tahun 2001 yang ditulis dan disutradarai oleh Hayao Miyazaki. Film ini bercerita tentang Chihiro Sen Ogino, seorang gadis berusia 10 tahun yang secara tidak sengaja memasuki dunia para kami, roh dalam mitologi Shinto Jepang, ketika pindah ke lingkungan baru. Setelah orang tuanya berubah menjadi babi oleh penyihir Yubaba, Chihiro bekerja di pemandian Yubaba untuk mencari cara membebaskan dirinya dan orang tuanya serta kembali ke dunia manusia. Film Spirited Away diproduksi oleh Studio Ghibli dan didistribusikan oleh Toho. Film ini mendapat pujian luas dan sukses secara komersial, menjadi film dengan pendapatan tertinggi dalam sejarah Jepang hingga saat ini. Selain itu, film ini memenangkan penghargaan Akademi untuk animasi terbaik pada Academy Awards ke-75. Sebelum kamu menonton video, pastikan untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru seputar dunia perfilman. Cerita dimulai dengan Chihiro Ogino, seorang gadis cilik yang sedang pindah rumah bersama orang tuanya. Dalam perjalanan, mereka harus membiasakan diri dengan lingkungan baru, termasuk berbelanja di kota sebelah. Ayah Chihiro menunjukkan sekolah barunya, tetapi Chihiro lebih menyukai sekolah lamanya. Saat itu Chihiro sedang membawa buket bunga perpisahan, yang membuatnya sedih karena bunga tersebut rusak. Mereka kemudian belok ke arah Tochinoki. Meskipun mereka merasa tersesat, ayah Chihiro tetap melanjutkan perjalanan dengan cepat. Mereka menemukan sebuah terowongan misterius, dan meskipun Chihiro merasa takut, orang tuanya memutuskan untuk menjelajahinya. Chihiro awalnya tidak mau ikut, tapi akhirnya dia mengikuti orang tuanya karena merasa takut sendirian. Di dalam terowongan, mereka mendengar suara kereta dan tiba di sebuah desa kosong yang tampak seperti taman hiburan terbengkalai. Orang tua mengabaikan permintaan Chihiro untuk kembali dan terus berjalan hingga mencium bau makanan yang enak, meninggalkan Chihiro yang kesulitan melewati bebatuan. Orang tua Chihiro mencium aroma makanan yang lezat dan berjalan menuju sumber aroma tersebut. Ibu Chihiro berkata ada banyak restoran di sana, tapi tidak ada satupun yang dijaga. Ayahnya menemukan restoran dengan banyak makanan dan mulai makan, meskipun tidak ada yang melayani. Chihiro menolak untuk makan dan meminta segera pulang karena takut pemiliknya marah. Dia memutuskan untuk berjalan-jalan dan melihat sekitar area tersebut. Tak lama kemudian, Chihiro merasa aneh setelah menemukan tempat pemandian dan melihat kereta. Dia terkejut bertemu dengan Haku, seorang laki-laki misterius yang memperingatkannya untuk meninggalkan tempat itu sebelum malam tiba. Saat lampu menyala, Haku menyuruhnya lari menyeberangi sungai. Ketika kembali ke daerah restoran, Chihiro menemukan orang tuanya telah berubah menjadi babi besar. Ketakutan dan bingung, Chihiro berlari mencari orang tuanya sambil bertemu dengan roh hitam di sepanjang malam. Saat mencoba kembali, Chihiro menyadari bahwa jalan ia lalui sebelumnya telah berubah menjadi air. Tubuh Chihiro tiba-tiba berubah menjadi roh dan kapal gaib muncul di dekatnya, sembari mengeluarkan para roh. Haku menemukan Chihiro kembali dan berkata bahwa dia adalah temannya. Chihiro menjadi roh karena belum makan apapun dari dunia itu. Setelah akhirnya makan, dia kembali ke wujud manusianya. Haku melindungi Chihiro dari burung yang mengintai mereka. Lalu Haku membawa Chihiro melewati kandang babi dan menyuruhnya untuk tidak bernafas saat melewati kerumunan agar tidak mematahkan mantra. Saat melewati jembatan, Chihiro harus menahan nafas, namun dicegat oleh seekor katak yang membuatnya bernafas. Haku segera membawa Chihiro ke tempat yang lebih aman. Haku berkata bahwa Chihiro harus tinggal di sana untuk menyelamatkan orang tuanya. Dia memberi arahan kepada Chihiro untuk kembali ke Kamaji dan meminta pekerjaan meskipun ditolak.
Kamaji menyuruh Chihiro untuk mencari pekerjaan di tempat lain. Para Suit Sprites marah dan mengepung Chihiro. Lalu seorang wanita datang untuk mengingatkan Kamaji untuk waktu makan. Para Suit Sprite bersorak dan menikmati makanan mereka. Wanita itu terkejut melihat Chihiro, tetapi Kamaji mengaku bahwa Chihiro adalah cucunya dan meminta agar Chihiro dibawa ke Yubaba. Wanita itu setuju setelah Kamaji memberinya kadal goreng berkualitas tinggi. Kamaji mengatakan bahwa Chihiro harus menandatangani kontrak dengan Yubaba. Chihiro segera mengikuti wanita itu yang menjelaskan bahwa Yubaba tinggal di lantai paling atas. Mereka naik lift dan ketika sampai, Chihiro bertemu makhluk putih gemuk yang membuatnya naik lift selanjutnya. Setelah sampai di tempat Yubaba, Chihiro waspada dan mengetuk pintu sebelum masuk. Yubaba menggunakan sihirnya untuk menarik Chihiro mendekat. 3 kepala hijau mengganggu Chihiro, tetapi dia dengan tegas menyatakan maksudnya. Yubaba menyihir mulut Chihiro agar diam dan mengatakan bahwa manusia tidak bisa apa-apa. Yubaba juga menyebutkan bahwa orang tua Chihiro telah memakan makanan tamu seperti babi dan tidak bisa kembali ke dunia manusia. Namun Chihiro tetap bersikeras ingin bekerja. Yubaba marah, tetapi akhirnya setuju dan memberikan kontrak kerja untuk ditandatangani. Yubaba mengubah nama Chihiro menjadi Sen, sehingga dia tidak bisa kembali ke dunia manusia. Haku muncul dan membawa Sen untuk bekerja. Sifat Haku tampak berbeda. Dia menjadi tegas dan memperingatkan Sen bahwa jika tidak melakukan tugasnya, dia akan dihukum. Sen menjadi asisten Lin, yang bangga karena Sen berhasil mendapatkan pekerjaan. Lin menunjukkan tempat tidur mereka dan menjelaskan bahwa Haku adalah kaki tangan Yubaba. Di malam hari, Sen ketakutan dan mendengar langkah seseorang. Ternyata itu Haku yang berbisik agar dia menuju ke jembatan. Saat berada di jembatan, Chihiro bertemu dengan No Face dan kemudian mengikuti Haku ke kandang babi. Chihiro sedih melihat orang tuanya yang berubah menjadi babi. Haku memberikan baju Chihiro sebelum masuk ke dunia ini dan menemukan kartu perpisahannya. Mengingatkan Chihiro akan namanya yang sebenarnya. Haku menjelaskan bahwa Yubaba mengendalikan nama seseorang agar mereka tidak bisa kembali. Haku menawarkan makanan kepada Chihiro yang sambil menangis. Setelah makan, Chihiro berpamitan kepada Haku dan kembali ke pemandian. Chihiro juga mulai menyadari bahwa Haku sebenarnya adalah naga yang bekerja untuk Yubaba tetapi diam-diam membantunya. Kamaji terbangun dan melihat Chihiro telah tertidur, lalu memberinya selimut. Lin dan Chihiro yang sekarang bernama Sen diberi tugas di permandian besar. Saat ingin membuang air, Sen melihat No Face sambil kehujanan. Chihiro mengajaknya masuk. Selama bekerja, Chihiro menunjukkan keberanian dan kebaikan hati, seperti ketika dia membantu makhluk roh sungai yang sangat kotor. Lin menyuruh Chihiro mengambil label untuk mandi herbal. Saat Chihiro meminta mandi herbal pada mandor, No Face muncul sebentar. Setelah mendapat ramuan, dia memberikannya kepada Kamaji. Lalu air panas mulai mengisi bak permandian. No Face muncul lagi di pojok ruangan dan memberikan beberapa ramuan kepada Chihiro. Tetapi dia berkata tidak perlu sebanyak itu. Tiba-tiba air di bak meluap keluar. Situasi berubah ketika Yubaba merasa kedatangan Dewa Bau. Lin dan Chihiro dipanggil oleh Yubaba yang mengatakan bahwa ini termasuk pekerjaan pertamanya. Dewa Bau datang dan Chihiro menerima uang darinya, lalu mengantarkannya untuk dibersihkan. Yubaba menyuruh membuka semua jendela. Setelah memasuki air yang berubah menjadi sangat coklat, Dewa Bau meminta untuk diisi ulang kembali. Air mengalir deras walaupun Chihiro terjebak dan jatuh di bak permandian. Chihiro merasa ada duri, sehingga Yubaba berinisiatif untuk memakai tali agar lebih mudah. Saat ditarik bersama-sama muncul banyak sampah dimulai dari sepeda. Setelah bersih, Chihiro diberi jimat.
Ternyata Dewa Bau adalah naga putih yang mengucapkan terima kasih kepada Chihiro karena kerjanya. Naga putih itu sebenarnya adalah dewa sungai yang terkenal. Yubaba bangga kepada Chihiro dan menyuruhnya menghidangkan sake. Scene berpindah ke Lin dan Chihiro. Chihiro mencari Haku yang tidak terlihat belakangan ini karena rumornya disuruh Yubaba melakukan hal berbahaya. Seekor katak masuk ke permandian untuk mencari emas dan bertemu No Face yang bisa mengeluarkan emas dari tangannya. Chihiro bermimpi bahwa dia akan memberi jimat kepada ayah dan ibunya agar bisa kembali menjadi manusia, tetapi tidak berhasil. Paginya, No Face menjadi tamu yang sangat dermawan. Siapapun yang memberinya banyak makanan akan diberi emas. Chihiro melihat Haku dalam bentuk naga putih menerobos masuk ke dalam kamar. Ternyata Haku terluka parah setelah mencuri segel dari Zeniba, saudara kembar Yubaba, dalam bentuk naganya. Chihiro khawatir dan hendak menyusulnya. Di tengah perjalanan dia bertemu No Face dan tiba-tiba memberi banyak emas, tetapi Chihiro menolaknya dan melanjutkan perjalanan. Dia melihat Yubaba terbang menuju kediamannya. Chihiro berlari masuk dan bersembunyi di tumpukan bantal. Berbicara dengan bayi raksasa milik Yubaba. Bayi itu mencegah Chihiro agar tidak keluar dan mengajaknya bermain. Tetapi Chihiro menolak karena Haku sedang terluka. Saat Chihiro mencoba keluar, bayi itu mengancam akan menangis. Chihiro tetap pergi dan menemukan Haku yang sudah terkapar. Bayi itu muncul lagi, tetap ingin bermain dan mengancam. Tiba-tiba salah satu kertas berubah wujud menjadi Zeniba yang mirip dengan Yubaba dan menyihir bayi itu menjadi tikus, burung kecil menjadi burung hitam kecil, dan 3 kepala hijau menjadi bayi. Zeniba mengatakan bahwa Haku adalah naga pencuri yang bekerja untuk Yubaba dan mencuri segel penting darinya. Chihiro menyangkal dan berkata bahwa Haku sebenarnya baik. Saat bayi tadi mengalihkan perhatian Zeniba, Haku dalam wujud naga merusak kertas putih dan wujud Zeniba menghilang. Tetapi mereka semua jatuh ke dalam lubang. Haku membawa mereka ke tempat Kamaji dalam keadaan terluka dan pingsan karena mantra kuat di dalam dirinya. Setelah diberi obat dari Dewa Sungai, Haku mengerang kesakitan dan akhirnya mengeluarkan mantra itu. Chihiro merawat Haku dan memutuskan untuk mengembalikan segel itu kepada Zeniba untuk menyelamatkan Haku. Kamaji memberitahu Chihiro bahwa Haku dulu seperti dirinya, ingin belajar sihir. Kamaji awalnya tidak setuju karena berbahaya, tetapi Haku tetap menjadi murid Yubaba. Akhirnya paras, Haku semakin pucat dan tatapannya berubah tajam. Chihiro ingin mengembalikan mantra itu kepada Zeniba untuk menolong Haku. Dan Kamaji memberikan tiket kereta dari 40 tahun yang lalu dan menyuruhnya turun di perhentian ke-6 stasiun Dasar Rawa. Di sisi lain, Lin memberitahu bahwa Yubaba marah kepada Chihiro karena mengizinkan tamu No Face masuk dan telah memakan 3 orang. Yubaba menyuruh Chihiro masuk, meskipun sempat berkomentar tentang tikus yang menjijikan. Tidak tahu bahwa itu adalah bayi besarnya yang disihir Zeniba. Setelah Chihiro memberi sisa obat Dewa Sungai kepada No Face, dia mengeluarkan sampah dari mulutnya dan kemudian mengejar Chihiro. Yubaba berusaha menghentikannya dengan sihir, tetapi malah terkena semburan maut. No Face tetap mengejar Chihiro, mengeluarkan isi perutnya hingga keluar dari permandian. Chihiro diantar Lin menuju stasiun. No Face mengikuti. Kereta datang dan mereka naik bersama. Dengan bantuan No Face, Chihiro melakukan perjalanan ke rumah Zeniba. Di sisi lain, Haku bangun dan membangunkan Kamaji. Haku bertanya tentang Chihiro dan apa yang telah terjadi. Haku hanya mengingat kilasan Chihiro memanggilnya
dan Kamaji terkejut dengan kekuatan cinta serta mengetahui nama asli Sen. Yubaba kesal karena Chihiro menyebabkan kerugian dan emas yang ada tidak cukup menutupinya. Haku datang dan mengingatkan Yubaba bahwa sesuatu berharga telah ditukar. Dengan sihir, Yubaba menyadari Bo, bayi raksasa yang bukan aslinya, dan emas itu ternyata kerikil. Yubaba panik mencari Bo. Dan Haku menawarkan perjanjian. Dia akan mengembalikan Bo dan meminta agar Chihiro dan keluarganya dikembalikan ke dunia manusia. Setelah sampai di pemberhentian ke-6, Chihiro keluar dan bertemu lampu yang membantunya menerangi jalan menuju rumah Zeniba. Zeniba ternyata baik hati dan menyambut Chihiro dengan ramah, menawarkan teh kepadanya. Chihiro memberikan segel mantra kepada Zeniba dan meminta maaf atas nama Haku. Zeniba bertanya apakah Haku baik-baik saja saat membawa mantra itu. Chihiro menjelaskan bahwa serangga dari Yubaba yang bersembunyi di dalam Haku telah diinjaknya. Zeniba tertawa mendengar itu. Saat makan, Zeniba bercerita tentang dirinya dan adik kembarnya, Yubaba, yang berbeda meskipun kembar. Chihiro merasa familiar dengan Haku dan cemas ingin segera kembali karena khawatir tentang Haku dan orang tuanya. Zeniba memberi Chihiro pengikat rambut sebagai pelindung. Tiba-tiba mendengar bahwa ada tamu, ternyata Haku. Chihiro segera lari dan memeluk naga putih itu. Mereka berpisah. Dan Zeniba menyuruh Noves untuk tetap tinggal bersamanya. Chihiro pamit dan mengungkapkan nama aslinya. Chihiro mengingat bahwa Haku adalah roh sungai Kohaku yang pernah menyelamatkannya ketika kecil. Ini membantu Haku pulih dan mengingat identitas aslinya. Nigi Hayami Kohaku Nushi. Mantra yang mengikat Haku pun hilang, dan mereka berpegangan tangan sambil mengingat kejadian di sungai. Mereka kembali ke pemandian di mana Yubaba menantang Chihiro dengan teka-teki terakhir. Mengenali orang tuanya di antara sekelompok babi. Chihiro berhasil menjawab dengan benar bahwa tidak ada dari babi-babi tersebut yang merupakan orang tua aslinya. Semua orang bersorak. Setelah berhasil melewati tantangan akhir, kontrak Chihiro dibatalkan dan namanya dikembalikan. Ia dan orang tuanya diizinkan kembali ke dunia manusia. Chihiro berjalan tanpa menoleh, seperti yang disarankan oleh Haku. Saat mereka kembali melalui terowongan, orang tua Chihiro tidak ingat apa yang terjadi dan berpikir mereka hanya tersesat sebentar. Chihiro yang telah tumbuh dan berubah karena petualangannya melihat dunia dengan pandangan yang baru dan lebih matang. Berani melangkah, menemukan jati diri. Kalimat ini mencerminkan perjalanan Chihiro yang harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan di dunia roh. Dalam proses tersebut, ia menemukan keberanian dan kedewasaan, serta mengungkap identitas Haku dan dirinya sendiri. Terima kasih telah menonton channel One Clip Movie. Semoga Anda menikmati ulasan kami tentang film, drama, dan animasi terbaru. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar kami dapat berkembang dalam membuat konten-konten yang menarik selanjutnya. Sit down, chill, and enjoy your movies.